pembelian dari Timothy Anugrah Saputra. Sebelumnya kami ucapkan duka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Timothy Anugrah Saputra. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Kemarin aku berselancar ya. Aku dapat info dari channel YouTube-nya Bang Denny Sumargo. Kan ibunya diundang untuk wawancara di YouTube podcastnya Bang Denny Sumargo. Itu ibunya itu bilang kalau waktu kecil Timothy itu pernah menderita speech delay ya. Nah itu tapi ternyata setelah diobservasi ternyata ada kotoran di telinganya si Timmy itu ya, biasanya ibunya manggilnya Timmy ya. Dan itu setelah dihilangkan itu kan terus anaknya tuh bisa dengar lagi dan jadi cerewet. Bang Densu itu nanyain ke ibunya apakah si Timmy ini anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ternyata si Timmy itu tidak berkebutuhan khusus. Bahkan ibunya tuh juga bilang kalau Timmy ini anak jenius, soalnya dia pernah mengikuti tes gitu lah. Nah, ternyata kalau anak jenius itu dia tuh punya kecerdasan luar biasa ya dari anaknya. Dan dari kecerdasan luar biasa itu, jadi dia tuh mudah menyerap informasi dan waktu SD dia tuh sempat kayak ditolak di beberapa sekolah gitu. Dan akhirnya dapat sekolah yang di sekolah negeri yang bisa menerima dia. Tapi di sekolah negeri tersebut dia tuh ya tetap harus beradaptasi dan tetap ada aja yang bully dia karena tuh dia ngomongnya itu seperti bule yang baru belajar bahasa Indonesia gitu. Gak tahu ya, atau orang tuanya mungkin ngajarin bahasa Inggris atau dari tontonan sehari-hari gitu. Jadi dia tuh ngomongnya pakai bahasa Inggris sehari-harinya, terus harus di convert itu kan, jadi ngomongnya tuh nggak bisa kayak kita, dia tuh nggak bisa ngomong karya, jadi ngomongnya seperti bahasa Indonesia baku. ya. Aku ingat ada aku punya satu murid ya, dia itu berkebutuhan khusus juga. Jadi aku tuh kan ngajar di sebuah sekolah pendidikan kesetaraan dari SD, SMP sampai SMA. Di situ ada sih beberapa siswa berkebutuhan khusus, tapi ada salah satu juga yang ciri-cirinya tuh mirip kayak Timothy. Jadi dia tuh pintar, tapi dia nggak bisa komunikasi selayaknya kita. Jadi kalau dia tuh cuma bisa ngomong, ya nggak untuk komunikasi yang seperti kita, dia tuh belum begitu bisa. Terus kalau dia dikasih soal yang agak susah, dia kadang-kadang suka tantrum, suka gelisah, suka teriak-teriak, suka mukul-mukulin meja, tapi dia sebenarnya pintar. Umurnya berapa ya? Umurnya sekarang mungkin udah kuliah, udah semester 3 kayak semester 3 di ITS. Waktu kamu ngajar itu dia kelas berapa berarti? Aku ngajar dari kelas 10, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi dia itu suka ini loh, mereparasi barang-barang elektronik kayak komputer, terus reparasi AC, gitu kadang-kadang suka reparasi barang-barang elektronik gitu. Berarti hobinya itu kali ya, jadi kayak keistimewaan dia tuh itu suka reparasi gitu. Orang normal dan orang gifted itu sebenarnya sama-sama punya peluang untuk menjadi orang yang dirundung ya. Jadi nggak semua yang berkebutuhan khusus atau dia tuh punya special need itu yang memang jadi bahan rundungan. Nah, aku pun juga pernah jadi bahan rundungan teman-teman, tapi cuma beberapa orang aja sih. Apa tuh contohnya? Waktu SMP, namaku tuh pernah dijadiin diplesetin gitu lah ya. Jadi aku tuh nggak suka plesetan, itu kan menurutku jelek gitu loh. Jadi aku nggak Diplesetin jadi nama apa? jelek bukan jangan. Terus jadi tuh aku tuh tiap orang yang plesetin namaku, itu aku tuh pasti kalau dia di sana, aku langsung lewatnya ke sana, aku menghindar. Sebisa mungkin menjaga hatiku biar tidak membara-bara. Aku sih punya pengalaman dirundung sama teman-teman dajjal ya. Waktu SD dulu itu kan aku kan punya nama unik ya. Itu aku pernah namaku tuh di plesetin
juga sama teman Dajjal ini dipelesetin jadi ekor sapi. Sejak saat itu aku nggak suka dipanggil nama asli Timothy karena itu. Kedua, di waktu di SMP itu aku kan orangnya pendiam banget ya. Kadang-kadang cuma ngomong tuh kalau ditanya doang. Pernah itu ada satu kayaknya aku ikut lomba atau apa gitu ya, sama temenku ini aku dikatain bisu karena pendiam banget. Artinya kita kan nggak musik hidupnya dia, kita cuma diem aja kok. Kenapa dia gitu? Iya, kok kita juga kena perundungan kayak gitu kan. Jadi kan perundungan itu kan nggak harus pasti bisa terjadi di semua orang, nggak hanya di orang-orang yang atau anak-anak yang special need, tapi kita pun yang nggak ngapa-ngapain juga kena perundungan. Kalau dari kasus Timothy yang tadi itu ya, itu orang tuanya juga bilang kalau teman-teman Timothy yang katanya membuli setelah Timothy tidak ada itu, mereka tuh bilang kalau mereka baru kenal sama Timothy dan sebelumnya itu nggak pernah ketemu gitu loh katanya gitu. Tapi juga nggak tahu ya kebenarannya, kita tunggu dari kepolisian dan Universitas Udayana yang harus mengusut tuntas kasus ini. Oke, ada yang ditambahkan? Nanti nggak ada. Oke, begitu saja sahabat Ruang Renung. Saya Monika Dan saya Pavi mengucapkan terima kasih.